Semakin banyak kita keinginan, semakin sulit kita membangun kebahagiaan. Karena keinginan tidak akan pernah selesai. Setelah kita dulu waktu kita berjalan kaki, lihat teman pakai sepeda, kita pengen sepeda kan? Setelah dikabulkan sepeda terus apa? Motor. Setelah dikabulkan motor terus apa? Mobil. Satu mobilnya. Setelah punya satu, pengen dua. Dan itu tidak akan pernah selesai kalau kita keinginan. Sebab bagaimanapun yang menyebabkan kita hidup tidak nyaman itu karena terlalu banyaknya keinginan. Kenapa demikian? Karena setiap keinginan muncul ketika tidak tercapai keinginan kita, maka kebahagiaan kita akan terganggu. Ya, kita akan merasa sedih, kecewa karena keinginan kita tidak tercapai. Nah, saya mau nanya lagi dengan bahasa yang sederhana sekali. Pak Afkar, saya tidak pernah kecewa tidak jadi gubernur. Tahu apa sebabnya? Karena tidak mencalonkan. Karena saya tidak pernah bercita-cita ingin jadi gubernur. Saya nanya Pak Tato, siapa yang kecewa tidak jadi gubernur? Orang yang ingin jadi gubernur. Jadi kalau begitu, yang menyengsarakan hatimu adalah keinginanmu sendiri. Oleh karena itu, tolong ke depan kalau ingin kita meraih kebahagiaan, jangan kau munculkan semua keinginanmu. Pertama diseleksi dulu, ya kan gitu, dibatasi, diseleksi, ya. Yang penting-penting saja dulu. Jangan meminta apa yang kita inginkan, mintalah kepada Tuhanmu apa yang real betul-betul engkau butuhkan. Supaya jangan melelahkan hati kita. Ketika minta kepada Allah pun, ya, keinginan kita sembunyikan saja, yang kita munculkan adalah kebutuhan kita. Seperti apa? Butuh makan, butuh minum, butuh kawin, butuh rumah, butuh pekerjaan. Oke, itu kebutuhan. Silakan minta. Jangan meminta apa yang kau inginkan. Kemudian kebutuhan pun supaya Anda bisa merawat kebahagiaan dengan baik. Cobalah kebutuhan pun juga dibatasi. Jangan dibiarkan kebutuhan yang melebihi kelayakan kita. Jadi artinya kita minta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, tetapi yang standar saja, tidak berlebihan. Artinya Kiduki pengen punya istri enggak? Oke, kebutuhan bukan? Jangan minta yang secantik Syahrini, berat nantinya, capek. Jadi mintalah kepada Tuhan yang standar saja. Ya Allah, aku pengen punya istri, yang penting asal perempuan, enak kan? Betul nggak? Pak Tato ingin makan, ya Allah aku pengen makan. Apa yang kau inginkan? Yang penting asal bikin perut saya kenyang. Pak Afkar pengen rumah enggak? Pengen. Yang sederhana saja, yang penting tidak kebocoran. Selesai kan? Adapun nanti dikasih rumah gedung ya alhamdulillah. Dikasih istrinya yang cantik ya alhamdulillah. Dikasih makan sate sambal goreng dendeng bergeder ya alhamdulillah. Tapi yang kita mintakan, yang muncul dalam pikiran kita adalah standar yang paling minimal saja untuk menjaga kenyamanan hati kita. Yang sebabnya kita hidup menderita, pengen punya suami sampai umur 34 belum kawin-kawin. Nggak masuk akal bagi saya. Kamu cantik, kamu pinter S2 loh, kamu turun orang kaya, sawahnya ratusan hektar. Kenapa sampai 34 belum kawin-kawin? Ternyata bukan karena tidak cantik, karena terlalu banyak persyaratan bagi calon suaminya itu.
yang ganteng, yang pinter, yang sayang, yang soleh, yang perkasa, yang nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada kesempurnaan. Iya, jadi kalau pengen cepat, yang penting asal lanang. ada pun dikasih yang ganteng seperti Hiduki ya nggak masalah kan gitu. Gitu. Jadi ini kita mengelola hati kita dengan cerdas, ya jangan dengan kebodohan ya, cerdas bagaimanapun juga. Jadi saya kira untuk membangun kebahagiaan itu jangan dikaitkan dengan materi, sebab tidak ada sangkut pautnya antara materi dan kebahagiaan. Materi itu kelihatannya saja. Sekarang begini, ini contoh real yang terjadi ya, yang terjadi. Ada orang datang kepada saya, jujur dia ngomong, saya pengen kaya. Karena saya di Indramayu terkenalnya dukun, kaya. Untuk apa? Buat sangu ibadah. Oke, bagus lah. Untuk bekal ibadah iyalah. Tapi saya mengatakan begini, Bu, enak jadi orang miskin. Iya, nanti kalau ibu kaya, jam tidurnya dikurangi, waktu istirahatnya dikurangi, anak-anak nggak bakal keurusan, ya kan? Dengan suami jarang kumpul, ya pokoknya macam-macam. Ya anak kaya lah katanya gitu. Kalau kan naik haji bisa, kan gitu. Beli mobil bisa. Orang miskin sih bisa apa? Oke. Nah akhirnya dia maksakan diri, saya kasih juga, punten saya kasih amalan yang berat-berat dengan maksud supaya dia tidak kuat. Tapi ternyata dia yakin bahwa jampe dari saya itu dikabul Tuhan gitu. Rupanya itulah Allah berkehendak mengabulkannya. Baca itu shalawat ala Muhammad sampai 80.000 kali, ternyata dilakukan. Sekitar 4 bulan kemudian dia datang melaporkan beli truk. Datang lagi beli truk lagi. Dia kan gitu ngangkut barang Jakarta. Beli sawah lagi. Nah setelah beberapa tahun kemudian, ya mungkin 3 tahun kemudian, dia datang nangis. Kenapa Bu? Ternyata suaminya nggak pulang-pulang. Jadi saya katakan, enak kaya apa enak miskin? Ternyata orang yang hatinya damai, kaya enak, miskin enak. Orang yang hatinya kacau dan gaduh, gundah gulana, kaya nggak enak, miskin apalagi. Ya kan? Anda sehat, makan kepala ikan asin enak, makan dendeng apalagi. Gigimu sakit, makan dendeng nggak enak, kepala ikan asin apalagi. Jadi yang penting badan kita sehat. Nah kesehatan itu kesehatan jiwa berawalnya. Karena persoalannya bagaimanapun juga kesehatan jiwa itu sepertinya seperti piranti lunak, software. Kalau hardware mah jarang rusaknya tuh. Ya kan? Yang terganggu kan softwarenya. Sekarang silahkan Anda coba. Saya periksa tensi darah Anda. Periksa. Anda dalam keadaan bermesra dengan istri Anda. Anak-anaknya sehat semua, kita tensi. Nyata 120. Di tengah Anda sedang marah, bertengkar dengan istrimu, saya periksa tensinya, tahu nggak? 160. Terganggu nggak? Terganggu. Dikiranya apa? Kesedihan, penderitaan, keraguan, kebimbangan, dendam, dan kesumat. Makanya saya berulang-ulang, bagi mereka yang ingin hidup bahagia, jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Berjiwa besar, maafkan semuanya.
ketika Anda digigit oleh anjing, tolong jangan kau gigit anjing itu. Nanti menjadi berita. Lebih baik kau kasih tulang belulang aja. Anjing itu sekali dikasih makan dia setia kok. Ya. Ketika Anda masih punya dendam dan kebencian kepada sesama, jangan pernah berbicara ingin membangun perdamaian dunia. Omong kosong semuanya itu.